Halo, selamat siang adik-adik. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Semua sudah hadir ya. Oke, selamat sore adik-adik nih. Apakah PPT saya sudah terlihat adik-adik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, selamat siang atau selamat sore adik-adik semua nggih. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat adik-adik ya. Adik-adik, hari ini saya akan membahas sedikit mengenai desain studi pada farmakoepidemiologi adik-adik nggih. Adik-adik, untuk mengingat kemarin bahwa namanya studi farmakoepidemiologi itu membutuhkan desain studi farmakoepidemiologi tertentu ya. Agar apa? Agar nanti bisa menghasilkan hubungan sebab akibat yang jelas seperti itu. Nah, sederhana sekali ya, Dede. Kalau ada yang mengklaim, ya, ada yang mengklaim bahwa misalnya paracetamol bisa nggak menyebabkan kerusakan hati misalnya. Ya. Nah, dari mana Anda tahu paracetamol bisa menyebabkan kerusakan hati apa tidak? Tentu saja, pertama Anda lihat dulu data uji klinis sebelum obat itu muncul seperti apa. Nah, jika pada data tersebut tidak ada juga, ya, maka Anda bisa melakukan penelitian, adik-adik. Ya, penelitian di mana? Penelitian di masyarakat. Ya, penelitian paracetamol untuk melihat benar apa tidak paracetamol bisa menyebabkan kerusakan hati. Nah, untuk melakukan penelitian tersebut, Anda perlu namanya desain studi farmakologi, ya, desain studi yang memungkinkan Anda untuk menarik kesimpulan benar apa enggak paracetamol menyebabkan kerusakan hati. Hari ini adik-adik kita akan bahas sedikit mengenai desain-desain studi tersebut, ya. Nah, untuk menambah wawasan Anda mengenai desain studi, sangat saya sarankan adik-adik Anda coba membaca buku yang namanya buku Farmakoepidemiologi karangan dari Storm. Ya, tolong dibaca di sana. Di sana jelas sekali apa saja syarat-syarat dari desain penelitian farmakoepidemiologi. Nah, hari ini, oke, maaf sebelum slideshow, nggih. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk bercerita sedikit ini ya, bercerita sedikit mengenai studi-studi farmakoepidemiologi. Apa kekurangan dan kelebihan studi tersebut, ya, dan bagaimana nanti cara melakukan penelitian studi-studi tersebut. Sekali lagi adik-adik, sedikit sekali yang saya bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Sebenarnya ini banyak sekali adik-adik. Case report aja seharusnya bisa jadi satu pertemuan sendiri seperti itu. Oke, saya akan masuk ke pendahuluan dulu adik-adik. Nah, adik-adik, ini desain studi epidemiologi. Begini adik-adik, studi farmakoepidemiologi, ya, penelitian farmakoepidemiologi itu pada dasarnya adalah memanfaatkan desain studi epidemiologi, adik-adik. Ya. Jadi kalau Anda ingat pengertian farmakoepidemiologi kemarin, yaitu ilmu efek dari obat atau penggunaan obat, ya, yang nantinya itu memanfaatkan apa, adik-adik? Memanfaatkan metode-metode epidemiologi, adik-adik. Nah, adik-adik, pada gambar kiri Anda, ya, ditampilkan tipe-tipe epidemiologi study. Nah, saya inilah mengurang sekali lagi ya, Dedik, bahwa penelitian epidemiologi ada yang bersifat namanya observasional, ya, ada yang bersifat eksperimental, ya, seperti itu. Nah, kalau penelitian klinik, ya, Dedik, nih, penelitian fase klinik 1, 2, dan 3 itu namanya penelitian eksperimental, ya, Dedik. Ya. Biasanya menggunakan metode randomized control trial atau kadang-kadang menggunakan metode yang non randomized, ya.
Sementara Dedek, penelitian yang namanya penelitian farmakoepidemiologi itu kan ditujukan untuk apa? Untuk meneliti ya Dedek, meneliti bagaimana efek atau penggunaan obat pada populasi yang lebih besar. Ya, pada populasi yang lebih besar di masyarakat luas. Makanya sering sekali studi farmakoepidemiologi digunakan untuk studi apa? Studi fase klinik tahap 4 atau post marketing surveillance, ya, mengecek bagaimana efek dan penggunaan obat di populasi lebih luas, ya, di masyarakat secara umum. Nah, Dedek, studi farmakoepidemiologi sering sekali menggunakan yang namanya studi observasional atau non-eksperimental untuk menggathering datanya seperti itu. Kenapa jarang menggunakan yang eksperimental? Karena memang dibutuhkan effort yang besar sekali untuk melakukan penelitian eksperimental. Ya, jumlah sampel yang jauh lebih besar daripada uji fase klinis dan effortnya yang luar biasa. Sehingga jarang sekali ya Dedek dilaksanakan studi farmakoepidemiologi dengan randomized control trial. Hanya saja Dedek, tren dalam beberapa tahun terakhir, mungkin 9 atau 7 tahun terakhir, mulai muncul tren Dedek pentingnya untuk melakukan uji randomized control trial dalam studi farmakoepidemiologi. Jadi nggak hanya di fase klinik aja, ya, di fase 4 ya atau post marketing surveillance atau fase yang namanya fase post klinik ya, itu sekarang mulai ya Dedi diadakan randomized control trial. Kita akan bahas sedikit nanti aja tentang randomized control trial di akhir banget ya. Kita akan banyak bahas yang namanya studi non eksperimental atau studi observasional. Apa sih beda antara keduanya? Eksperimental itu artinya sebagai peneliti Anda melakukan eksperimen kepada manusia tentunya, kepada pasien. Ya, Anda melakukan eksperimen. Anda memberikan dia obat, Anda juga memberikan kelompok tertentu tidak memberikan obat. Ya, Anda memberikan obat pada kelompok tertentu, Anda tidak memberikan obat pada kelompok tertentu. Ya. Jadi Anda mengintervensi di sana. Ada intervensi dari Anda sebagai peneliti terhadap jalannya studi. Nah, berbeda sekali dengan studi non-eksperimental, Adik, ya. Di dalam studi non-eksperimental, Anda tidak mengintervensi pasien, ya. Anda tidak mengintervensinya. Anda hanyalah mengobservasi aja, mengamati. Ya, bedakan antara menyuruh orang untuk nyebrang jalan dengan mengamati orang menyeberang jalan. Ya, itu dua hal yang jauh berbeda sekali. Nah, studi observasional sendiri, Dede, nanti ada pembagian-pembagiannya, Dede. Kalau berbasiskan populasi, ada namanya yang deskriptif namanya Pulse survei, ini sering sekali Anda temukan ya, survei-survei kesehatan aja. Berapa persen yang begini, ini sering dilaksanakan ya. Kemudian ada namanya, kalau berdasarkan populasi, ada namanya analytical atau ecological study. Ya, ini dari buku-buku Anda temukan dengan nama analysis of secular trends namanya. Nah, kita tidak akan membahas yang population based, karena memang scope untuk mengerjakannya cukup besar sini, ya, baik deskriptif, health survey ataupun ecological study seperti itu. Nah, kita akan coba fokus ke individual base, ya. Individual base ini juga ada dua, Dede, ada namanya deskriptif, ada analitik. Deskriptif dia merupakan studi observasional, tapi hanyalah mengamati doang. Ya, bukan mengamati, hanyalah mendeskripsikan saja. Ada dua, Dede, nanti case report dan seri. Analisa, ya, analisa terhadap faktor resiko atau paparan dan juga efek atau outcome yang dialami pada masing-masing kelompok yang diuji. Nah, di analytical ini ada 3 tipe studi yang umum, yaitu yang namanya studi cross-sectional atau studi prevalensi, ada case control study atau namanya case reference, ada namanya cohort study atau sering disebut nama follow up study. Nah, mana yang Anda pilih untuk melakukan studi epidemiologi tergantung dari tujuan dari studi Anda. Tujuan dari studi Anda. Misal, kalau Anda ingin meneliti penyakit yang jarang terjadi atau langka banget terjadi, ya,
agranulositosis, ya, agranulositosis misalnya, atau trombositopenia. Ya, ini jarang terjadi deh penyakit ini. Saya bisa menggunakan case control study karena case control study bagus sekali untuk meneliti penyakit-penyakit yang jarang terjadi. Pak, bagaimana kalau saya tidak punya banyak data? Saya malah punya data ini, ada satu orang pasien yang menderita penyakit seperti ini gara-gara mengkonsumsi obat ini. Saya bisa menggunakan data study namanya case report seperti itu. Jadi tergantung dari tujuan studi Anda. Jadi kita lihat masing-masing bagaimana tujuan studi menentukan mana metode epidemiologi atau desain studi epidemiologi yang Anda akan. Nah, begini ya, Dedek. Di sini saya list pada tabel 24 ini beberapa kelebihan dan kekurangan desain studi farmakoepidemiologi. Nah, ini adalah inti dari slide ini, inti dari kuliah ini, Dedek. Ini adalah slide yang merupakan inti dari kuliah ini. Anda agar tahu bagaimana tipe-tipe studinya dan apa saja kekurangan dan kelebihannya. Jadi kita akan banyak bahas ini, Dedek. Nah, pertama, Dedek, Anda perhatikan tabel 24 di bawah ini, ya. Anda bisa melihat ada beberapa tipe studi yang sering banget digunakan pada studi farmakoepidemiologi. Ya, kalau di atas studi-studi epidemiologi secara umum, inilah studi farmakoepidemiologi. Ya, ini desain penelitian yang sering digunakan. Ya, dari bawah ke atas, adik-adik, ya, dari bawah ke atas, dari case report sampai randomized control trial itu semakin ke atas semakin valid. Ya. Artinya apa semakin valid, adik-adik? Semakin bisa ketahuan, adik-adik, mana sebab dan mana akibat. Ya. Contoh, minum paracetamol mengakibatkan kerusakan hati. Ya. Di sini jelas, adik-adik, mana sebab, mana akibat. Ya. Paracetamol adalah sebabnya, Anda minum paracetamol, akibatnya apa? Anda ngalamin kerusakan hati. Ya. Minum paracetamol adalah faktor resikonya, efeknya apa? Kerusakan hati. Ya. Paparan yang Anda terima adalah paracetamol, efeknya apa? Atau outcome-nya apa? Adalah kerusakan. Ya. Hal yang sama, Dedek, terjadi ketika Anda menghubungkan antara paracetamol dengan penurun demam. Apakah paracetamol bisa menurunkan demam? Ya, sama. Paparannya paracetamol, outcome-nya apa? Demam Anda turun. Suhu tubuh Anda turun, sorry. Ya. Faktor resikonya apa? Faktor resikonya paracetamol. Apa efek yang terjadi? Demam Anda turun. Nah, bagaimana menentukan bahwa ada hubungan sebab akibat antara paracetamol dengan kerusakan hati misalnya? Anda harus punya desain studi yang paling mungkin untuk menghasilkan kepastian bahwa paracetamol memang menyebabkan kerusakan hati. Ya, Anda cari itu, mana desain studi yang paling valid, ya, paling mungkin untuk memberikan kepastian bahwa memang paracetamol menyebabkan kerusakan hati. Nah, pada tabel ini Anda perhatikan, case report merupakan yang paling rendah. Ya. Lanjutkan berturut-turut dengan case series, basis of secular trend, di ecological study yang tadi, case control study, kemudian cohort study, dan terakhir yang paling valid memang randomized control trial. Ya. Jadi, penting sekali dipikirkan tersebut. Nah, kemudian adik-adik, setelah memilih tipe studi mana yang Anda gunakan, penting sekali adik-adik memastikan bahwa Anda melakukan desain studi yang baik. Apa maksud desain studi yang baik, adik-adik? Desain studi yang baik artinya adalah desain studi yang meminimalkan terjadinya peluang acak, change. Ya, meminimalkan bias. Ya, karena change dan bias bisa saja menghasilkan hasil atau asosiasi yang palsu, fake, artifaktual. Ya. Anda juga harus meminimalkan namanya faktor-faktor confounding, faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Ya. Contoh, paracetamol dan kerusakan hati. Apakah Anda harus menghilangkan faktor-faktor confounding? Misalnya apakah dia minum juga obat-obat, contoh obat-obat statin misalnya. Obat-obat golongan apa namanya itu ya, azol, ketoconazol, miconazol, ya. Apakah dia menggunakan obat tersebut bersama dengan paracetamol?
Karena obat golongan azol dan statin bisa saja menyebabkan kerusakan hati juga. Sehingga ada faktor confounding. Ya. Atau pasiennya kena penyakit HIV nggak? Penyakit HBV nggak? Hepatitis B virus. Ngalamin nggak kerusakan sirosis hati? Kalau itu juga ada, berarti itu ada faktor confounding yang mempengaruhi kerusakan hati, Dede. Ya, jadi kerusakan hatinya bukan muncul gara-gara paracetamol, tapi memang gara-gara hepatitis B misalnya. Nah, faktor-faktor ini harus dipertimbangkan, Dede. Nah, kalau Anda punya tipe studi yang baik dan desain studi yang baik, ya, meskipun Anda memilih tipe studi dan desain studi yang baik, Anda harus perhatikan ya, Dedek, bahwa masing-masing desain studi ini punya kelebihan dan kekurangan. Jadi nggak bisa Anda paksakan seperti itu. Contoh, case report. Ini yang paling gampang, Dedek. Laporan satu kasus. Case report ini apa kelebihannya? Murah. Murah, Dedek. Gampang dilaksanakan. Ya, dan gampang banget Dedek untuk menggenerating hipotesis. Ya, hipotesis, menggenerate hipotesis, ya, atau membuat asumsi. Ya. Tapi nggak bisa digunakan untuk mentes hipotesis Anda. Nggak bisa. Ya, nggak bisa untuk mentes hipotesis Anda. Karena dia tidak melakukan, dia bukan metode analytical, dia bukan metode untuk mentes hipotesis, bukan. Dia adalah metode untuk mendeskripsikan saja, Dedek. Ya, seperti itu. Case report, contoh, satu laporan kasus bahwa di rumah sakit Bangli misalnya, orang yang minum paracetamol, ada satu pasien A minum paracetamol, kok mengalami kerusakan hati, irreversible misalnya. Itu namanya case report. Oh, dilaporkan bahwa pasien ini berat badan segini, usia segini, ya, nilai SGOT, SGPT segini, ditampilkan data-data klinisnya secara lengkap. Setelah minum paracetamol dalam dosis sekian hari, misalnya 7 hari, dosisnya sekian, mengalami kerusakan hati parah atau irreversible. Ya, diduga, diasumsikan, ya, bahwa paracetamol mungkin menyebabkan kerusakan hati. Ini perhatikan, ya, nggak ada, dia nggak bisa memastikan bahwa paracetamol menyebabkan kerusakan hati, nggak bisa. Ya, dia hanyalah bisa melakukan generating hipotesis, membuat hipotesis bahwa mungkin paracetamol menyebabkan kerusakan. Ya. Yan, case series. Ya, case series ini artinya adalah seri-seri kasus, Adik. Ya. Case series ini gampang untuk dikuantifikasi insidennya. Ya, misalnya di Rumah Sakit Bangli dari tahun 2010 sampai 2020 ada 15.000 orang yang menerima paracetamol. Dari 15.000 orang tersebut ternyata muncul case series, Adik. Sebanyak misalnya 150 orang yang menderita kerusakan hati. Nah, masing-masing orang ini, Adik, semuanya dideskripsikan bagaimana berat badannya, bagaimana hasil labnya, bagaimana kondisi hatinya, apa aja yang diminum, ya, dideskripsikan masing-masingnya. Ya, sehingga gampang banget, Adik, bahwa ada dugaan bahwa semuanya meminum paracetamol dalam dosis misalnya selama 7 hari, seperti ini. Labnya segini, seperti SGOT-nya, ya, seperti itu. Ada nggak kerusakan hati, ada nggak hepatitis B dan sebagainya macamnya. Itu di data semua. Sehingga gampang, Dedek, untuk mengkuantifikasi insiden. Artinya apa? 15 dari 20.000 orang yang berkunjung ke Rumah Sakit Bangli dan menderita penyakit tertentu dan menerima obat paracetamol, ternyata ada 150 orang yang apa? Yang ngalamin kerusakan hati sejak minum paracetamol tersebut. Nah, sekali lagi, Dedek, case series juga punya kelemahan. Case series tidak punya control group, ya, sehingga sama seperti case report tidak bisa digunakan untuk membangun hipotesis. Meskipun ada 150 orang, Dedek, ya, yang ngalamin kerusakan hati ketika minum paracetamol, Anda tidak bisa memastikan bahwa paracetamol menyebabkan kerusakan hati. Analysis of secular trend ini tidak kita bahas, Dedek. Intinya, Dedek, inilah menggambarkan bagaimana misalnya nih ya, ada tren orang minum paracetamol, ada tren kerusakan hati. Apakah berhubungan kedua tren tersebut? Ya, ini tidak kita bahas nanti dalam studi farmakoepidemiologi yang akan kita sampaikan dalam pertemuan ini ya. Nah, kita langsung ke case control study ya, Dedek. Nah,
case control study ini ya Dedek, nah jadi begini ya Dedek, case control study. Pada intinya Dedek, pada case control study, ini merupakan penelitian yang Anda mengambil data ke belakang. Anda mengobservasi data ke belakang. Artinya apa mengobservasi data ke belakang? Artinya Anda mengobservasi data dengan cara mengambil catatan rekam medis ya dari pasien. Dengan cara mengambil apa? Mengambil yang namanya wawancara dari pasien, ya seperti itu. Nah, data-data ini Anda kumpulkan lalu Anda analisis. Itu case control study, Dedek. Ya, Anda mengambil data dari belakang seperti itu. Nah, apa yang Anda ambil datanya? Nah, begini ya, Dedek. Dalam case control study, Anda mencari data-data case. Ya, dan data-data kontrol. Ya, jadi dari namanya Anda sudah pastikan case dan kontrol. Case itu artinya apa? Case itu adalah artinya data penyakit. Ya, Anda memulai case control study dengan cara mencari orang yang sakit hati. Sorry, orang yang ngalamin kerusakan hati. Ya, Anda cari orang yang sakit hati ya, Dedek. Pertama dulu. Lalu Anda cari orang yang tidak sakit hati. Ya, misal dari tahun 2010 sampai 2020 di Rumah Sakit Bangli ada 20.000 orang ya yang masuk ke rumah sakit tersebut. Ya. Dari 20.000 orang tersebut, ternyata Anda temukan, Adik. Ya, ternyata Anda temukan bahwa ada 105, ada sekitar 400 orang. Ya, 400 orang. Yang apa? Yang namanya mengalami kerusakan hati. Ya. Karena Anda cari kontrol sekarang. Kontrolnya berapa? Misalnya Anda cari kontrol 4.000 orang. Ada 4.000 orang yang tidak mengalami kerusakan hati. Ya, kontrolnya pun bisa Anda cari, terserah Anda mau berapa banyak kontrol. Ya. Misal Anda pakai 400 orang ngalamin kerusakan hati, 4.000 orang apa? Tidak mengalami kerusakan hati. Nah, sekarang Anda pilih, lihat. Anda sudah punya satu kelompok case, ya 400 orang ngalamin kerusakan hati, satu kelompok lagi yang namanya kelompok kontrol. Ya, artinya apa? Ada 4.000 orang tidak mengalami kerusakan hati. Nah, apa yang Anda cari sekarang, Adik-adik? Di sini Anda mencari exposure, paparannya. Dari 400 orang yang mengalami kerusakan hati ini, Anda cari berapa orang sih sebenarnya yang minum paracetamol. Dari 4.000 orang yang tidak mengalami kerusakan hati, Anda cari juga berapa orang yang dari 4.000 orang ini minum paracetamol. Ya. Sehingga apa? Nanti Anda temukan apa exposure-nya, apa paparan yang mungkin terjadi. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan study case control study ini? Begini Adik, Anda bisa mengamati multiple exposure. Ingat, Anda punya kelompok yang ngalamin kerusakan hati, Anda punya kelompok yang tidak ngalamin kerusakan hati. Ternyata Anda bisa tahu loh nanti, oh ternyata selain minum paracetamol, orang yang ngalamin kerusakan hati juga minum apa? Ada yang minum ketoconazole. Ya, ada yang minum ternyata apa? Obat statin, dosisnya sekian, seperti itu. Ya, Anda tahu jadinya bahwa ternyata bukan paracetamol aja yang menyebabkan kerusakan hati. Ya, hanyalah ada 150 orang aja yang ngalamin kerusakan hati gara-gara paracetamol. 250 orang lainnya itu ngalamin kerusakan hati gara-gara hal yang lain. Ya, ada yang 50 orang misalnya gara-gara minum ketoconazole kerusakan hatinya. 100 orang mungkin gara-gara minum yang namanya obat statin. 100 orang lagi gara-gara kena namanya HBV misalnya, hepatitis B virus. Jadi Anda bisa mempelajari berbagai macam paparan yang terjadi pada kelompok yang mengalami kerusakan hati tersebut. Ya. Kemudian ternyata ada 10 orang ini, ya 10 orang dari yang mengalami kerusakan hati yang ternyata aneh banget, ya jarang terjadi penyakitnya. Kerusakan hatinya adalah tipe yang parah misalnya. Ini kenapa ngalamin kerusakan seperti ini? Oh ternyata dia bukan ngalamin kerusakan hati gara-gara minum obat atau kena penyakit. Dia gara-gara faktor genetik tertentu ngalamin kerusakan hati. Ya. Jadi case control study bisa untuk mencek uncommon disease, penyakit yang jarang-jarang muncul. Ya. Kemudian case control study lebih gampang dan lebih mudah. Ya, lebih cepat. Kenapa lebih gampang dan lebih cepat? Karena Anda adalah mengambil data. Ya, Anda adalah mengambil data. Anda tidak melakukan eksperimen apapun. Data sudah ada.
Anda tinggal ambil, Anda analisa. Ya, berapa orang yang ngalamin kerusakan nanti Anda analisa. Catatan obatnya seperti apa? Oh, dia ini di catatan obatnya minum paracetamol sekian. Oh, dia ini ternyata nggak minum paracetamol orang sakit hati ini, tapi dia minum simvastatin. Seperti itu. Ya, lebih cepat Anda mendata. Oh, dia nggak minum obat apapun, tapi dia kena penyakit hepatitis B, ngalamin penyakit hati seperti itu. Ya. Kemudian less expensive, tentu saja lebih murah. Ya, tidak banyak yang Anda harus bayar, Anda hanyalah mengolah data saja. Ya. Apa kelemahan case control study? Kelemahannya adalah kontrol yang problematik. Kontrol bagaimana di case control study? Berat sekali, Didik. Ya, karena ada nanti kalau Anda lihat dalam statistiknya, Didik, statistik pemilihan sampel pada case control study, Anda akan perhatikan bahwa case control study biasanya membutuhkan jumlah sampel tertentu, Didik, untuk mencukupi secara statistik agar bisa digunakan gitu, Didik. Ya, contoh, kalau yang ini 400 biasanya mungkin 10 kali lipat jumlah kontrolnya. Nah, ini menimbulkan problem Didik ya, karena mana kontrol yang harus Anda pilih. Anda harus memilih kontrol mana aja yang Anda pilih. Anda harus memastikan bahwa kontrolnya memang tidak mengalami sakit hati. Data sekecil apapun harus diperhatikan pada pemilihan kontrol. Sehingga ada sedikit dilema dalam memilih kontrol. Mana yang mau dipilih, mana yang tidak dipilih. Nah, kemudian sering sekali kerugiannya adalah muncul bias pada data exposure. Jadi bias pada data exposure ini artinya begini ya, Didik. Paparan, data mana yang ngalamin paparan sering sekali ngalamin bias. Bagi satu orang peneliti, mungkin saja data minum paracetamol selama 3 hari masuk ke dalam data, bahwa dia mendapatkan paparan paracetamol. Tapi bagi beberapa peneliti lain, paparan paracetamol di atas 7 hari, mungkin baru masuk data sebagai orang yang mendapatkan paparan seperti itu. Nah, bias ini sering muncul terjadi gara-gara perbedaan persepsi masing-masing para peneliti. Nah, setelah case control study ya, Didik, ada studi yang lebih unggul lagi, namanya cohort study ya, Didik. Kalau case control study biasanya mengambil data dari belakang, kalau cohort study biasanya mengambil data di depan, Didik. Kalau Adik case control study, Anda mengecek mana orang yang ngalamin penyakit, mana yang tidak. Kalau cohort study, Anda berangkat bukan dari penyakitnya, Adik. Anda berangkat dari exposure. Mana orang yang mendapatkan paracetamol, mana orang yang tidak mendapatkan paracetamol. Anda bisa lihat perbedaannya, utamanya. Kalau case control study, Anda menseleksi pasien yang masuk dalam penelitian Anda berdasarkan dia kena penyakit hati atau tidak kena penyakit hati. Outcome-nya. Kalau dia kena penyakit hati, Anda masukkan dalam namanya kelompok case. Kalau tidak punya penyakit hati, Anda masukkan dalam kelompok control. Pada cohort study terjadi kebalikan, Adik. Anda bukan melihat outcome-nya, Anda melihat paparannya. Jadi nanti Anda akan mendapatkan kelompok yang mendapatkan paracetamol dan kelompok yang tidak mendapat paracetamol. Lalu Anda apakan? Lalu seiring berjalannya waktu, ganti outcome-nya. Pada kelompok yang menerima paracetamol, ada kerusakan hati apa tidak? Pada kelompok yang tidak menerima paracetamol, ada kerusakan hati. Sehingga dari sini Anda bisa tahu, Adik, apa kelebihannya. Seperti tadi, cohort study bisa men-study multi outcome. Artinya apa? Karena Anda punya kelompok yang dipaparkan paracetamol dengan tidak dipaparkan paracetamol, sering berjalannya waktu, Anda bisa lihat apa aja outcome yang muncul. Mungkin saja muncul sakit hati, ya mungkin muncul. Tapi mungkin saja muncul outcome yang lain, Adik. Misal, ternyata muncul juga yang namanya kejadian yang langka sekali, trombositopenia misalnya, pada kelompok yang minum paracetamol. Bisa juga mungkin ada Stevens-Johnson syndrome, 1 atau 2 orang ngalamin Stevens-Johnson syndrome misalnya. Ada yang ngalamin kerusakan hati misalnya. Nah, cohort study ini juga penting, Dedek, kelebihannya bisa meneliti uncommon exposure. Misal,
kan obat paracetamol deh, ternyata exposure yang uncommon, yang langka adalah dia bukan minum paracetamol, yaitu minum yang namanya obat, misalnya tocilizumab, misalnya obat yang langka banget digunakan. Sehingga ini bisa digunakan untuk meneliti paparan yang jarang muncul. Tocilizumab ini bisa dicek berapa orang sih menerima tocilizumab, bisa dicek outcome-nya seperti apa. Nah, selection bias, ya ini kecil sekali Dek kemungkinan muncul selection bias. Seperti yang tadi di case control study, di selection bias ini Dek, Anda nggak perlu memilih mana yang masuk kontrol. Yang masuk kontrol sudah jelas banget Dek, mana yang minum paracetamol, mana yang tidak minum paracetamol. Ya, itu aja. Ya, kalau dia misalnya minum simvastatin bagaimana Pak? Ya Anda out kan dari studi Anda. Anda jangan cari yang minum paracetamol, Anda out kan dari studi Anda. Pak, bagaimana kalau dia ngalamin hepatitis B? Anda out kan juga. Ya, karena Anda ingin mencari satu exposure. Minum paracetamol, tidak minum paracetamol. Seperti itu. Ya, kalau ada faktor-faktor yang membuat bias, minum simvastatin, ngalamin kerusakan hati, Anda out kan dari penelitian Anda. Ya. Kemudian unbiased exposure data jelas sekali karena hanya minum paracetamol dan minum antara tidak minum paracetamol. Ya, dan insiden data available muncul datanya berapa orang yang ngalamin kerusakan hati, berapa orang misalnya ngalamin trombositopenia, ya. Nah, cuman data outcome nanti bisa bias. Nanti kita pelajari di cohort kenapa data outcome cohort bisa bias, ya. Itu berhubungan banget dengan yang namanya p-value dan confidence interval dari data cohort. Kemudian expensive, iya mahal karena Anda harus meneliti ke depan. Misal ternyata penyakit paracetamol ini muncul setelah misalnya penyakit hati gara-gara minum paracetamol muncul setelah 5 bulan setelah penggunaan obat misalnya. Anda harus melakukan penelitian dari sejak dia minum paracetamol sampai 5 bulan ke depan. Anda harus amati itu mereka. Ya, Anda harus berikan biaya transportasi mereka untuk melaporkan segala macam ya. Anda harus menginterview mereka seperti itu. Ya. Dan kadang-kadang kalau penelitian cohort yang bagus yang dilakukan secara prospektif bisa sampai bertahun-tahun muncul. Contoh, ya, ingin mengecek apakah penggunaan dialbetilglisterol, salah satu obat KB, atau penggunaan pil kontrasepsi mampu menimbulkan kanker serviks. Ya, itu penelitian kohortnya, enggak 1 tahun, 2 tahun, itu bisa sampai 20 tahun ke depan untuk melihat kejadian kanker serviksnya seperti itu. Ya, sehingga lebih ekspensif, jauh lebih ekspensif dibandingkan dengan case control study. Selain juga cohort membutuhkan sampel yang lebih banyak. Nah, terakhir adalah randomized clinical trial. Nah, ini inilah gold standar dalam penelitian farmakoepidemiologi. Ya, standar emasnya ini. Ya. Jadi ini merupakan desain yang paling meyakinkan karena semuanya Anda kontrol. Ya, pasien yang sehat, ya, Anda kontrol benar-benar. Anda bagi dalam 2 kelompok yang berbeda berdasarkan pemilihan dari Anda, ya. Mereka merupakan kelompok pria sekian persen, wanita sekian persen misalnya, berat badannya sekian, ya, umurnya sekian. Jadi Anda punya kelompok yang sangat meyakinkan, ya, sangat seragam, ya. Hanya saja nanti Anda kelompokkan dalam kelompok yang mendapatkan paracetamol dengan yang tidak mendapatkan paracetamol atau placebo secara acak, itu aja. Ya. Sehingga apa, Dedek? Desain ini benar-benar bisa mengkontrol yang namanya apa? Change, bias, ataupun faktor-faktor compounding. Karena Anda hilangkan. Ya. Desain acak memastikan bias dan change itu hilang. Ya. Faktor-faktor compounding dari studi desainnya sendiri Anda sudah bisa pilahkan. Ya. Jangan cari yang kena penyakit hati gara-gara HBP. Jangan cari yang menggunakan simvastatin. Jangan cari yang menggunakan misalnya golongan azol, miconazol, ketoconazol. Ya, cuman apa kelemahannya? Mahal banget. Ya, karena Anda membayar orang ya untuk menjadi subjek penelitian. Anda ya, kemudian benar-benar artifisial, jadi tidak mencerminkan kondisi di populasi yang sebenarnya, kecuali Anda mencari sampel yang besar banget. Ya.
dan makin besar sampel Anda, misalnya 20.000 orang, 30.000 orang, makin banyak biaya yang Anda habiskan. Ya. Kemudian secara logistik berat banget ya, karena Anda harus membayar orang tersebut, ya harus mencari peneliti, ya amati mereka selama sekian hari, ya. Kemudian ethical objection-nya, kode etiknya juga ini perlu diperhatikan, karena tidak etis rasanya meminta orang-orang untuk meminum obat ataupun tidak meminum obat dalam kondisi sakit. Misal orangnya sakit kepala nih, Anda masa mau tidak berikan obat pada orang yang sakit kepala, sementara yang sakit kepala Anda berikan obat hanyalah untuk mengamati apakah dia menimbulkan kerusakan hati, paracetamol atau tidak menimbulkan kerusakan hati. Ya, kode etiknya juga agak sedikit berat ini, dan bagaimana dengan kondisi pasien-pasien lain, ibu hamil, itu nggak bisa diamati juga. Ya, orang-orang yang geriatri misalnya, ya banyak yang nggak bisa diamati. Tapi sampai sekarang merupakan metode yang paling meyakinkan, paling valid dari. Nah, ada pertanyaan nggak untuk desain study ini dulu? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya, Dik. Nanti kita akan adakan break 5 menit dulu, Dik. Ya, kira-kira jam 4 kita break 5 menit dulu. Nah, mari kita bahas sedikit tentang alur waktu studi farmakoepidemiologi. Nah, alur studi farmakoepidemiologi jadi ada namanya prospektif, retrospektif, sama cross-seksional. Jadi ini waktu, Dik, ini waktu sekarang, waktu yang lalu, waktu yang ke depan. Nah, kalau namanya penelitian namanya cross-sectional study, jadi ini adalah penelitian yang kayak snapshot penelitian. Ya, dia hanyalah mencari data sekarang saja. Ya, tidak tidak melakukan follow up ke depan, tidak juga melakukan penggalian data rekam medis pasien ataupun wawancara ke belakang. Ya, dia adalah mengambil data pada saat waktu tertentu. Ya, itu namanya penelitian cross-sectional. Sementara penelitian prospektif, artinya apa penelitian prospektif ini? Jadi dia mengambil data di masa sekarang, dia melakukan pengamatan ke depan. Ya, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa mungkin 20 tahun ngamatin ke depan. Ya, itu namanya studi prospektif. Jadi ngambil, dia melakukan penelitian, memulai penelitian sekarang, lalu penelitiannya dilanjutkan ke depan, bisa bulan, tahun, ataupun puluhan tahun. Ya. Kemudian ada namanya studi yang namanya retrospektif. Ya, dia melakukan penelitian memulai sekarang, tapi mengambil data yang ada di masa lalu. Ya, contoh penelitian kohort juga bisa juga dalam penelitian kohort retrospektif. Dia mengambil data paparan sekarang, lalu dia melihat di masa lalu apa sih outcome yang muncul dari paparan tersebut. Kemudian ada penelitian namanya case control study. Case control study biasanya jadi emang penelitian yang bersifat retrospektif. Ya, jadi dia mengambil case dan kontrol sekarang, mana yang kena penyakit, mana yang tidak kena penyakit, lalu dicari ke belakang paparannya apa. Terakhir adalah randomized control trial. Ini pasti penelitian prospektif, Adik, ya, karena merupakan penelitian eksperimental seperti ini. Ini pembahasan kali ini, case report, cross-sectional, case control study, dan cohort, dan terakhir randomized control trial. Nah, pertama kita cari coba case report dulu. Case report sederhana sekali, Adik. Case report merupakan deskripsi laporan sederhana tentang kejadian klinis atau outcome. Ya. Biasanya case report mendata kejadian klinis baru yang tidak lazim atau tidak teratur pada pasien di tempat-tempat praktek klinis, merupakan laporan real time keadaan pasien di tempat praktek 1 sampai 3 orang biasanya. Nah, ini artinya kajian ini dilaksanakan pada timeline present, penelitian sekarang. Ya. Nah, tapi apa sih kelemahan case report? Uncertainty, ya, ketidakpastian. Ketidakpastian bahwa kasus pasien ini terjadi karena paparan obat atau karena penyakit yang alami pasien atau kebetulan. Ya, pasien ngalamin kerusakan hati gara-gara minum paracetamol, gara-gara kena penyakit tertentu, misal hepatitis B, atau gara-gara cuman kebetulan aja ngalamin kerusakan hati. Ini belum bisa case report. Ya. Jadi kalau ada case report tentang
seorang pasien yang minum paracetamol lalu mengalami kerusakan hati, Anda masih tidak bisa yakin apakah benar paracetamol menyebabkan kerusakan hati atau gara-gara penyakit pasien yang lainnya menyebabkan kerusakan atau obat lainnya atau gara-gara kebetulan dia ngalamin kerusakan. Sehingga Dedek case report ini Dedek tidak bisa untuk membangun asosiasi atau causation. Ya, susah sekali menentukan hubungan sebab akibat dengan menggunakan case report. Tapi bagusnya case report bisa membangun hipotesis atau asumsi. Jadi ada asumsi ya bahwa mungkin paracetamol bisa menyebabkan kerusakan. Nah, ini case report Dedek begini strukturnya Dedek, ada abstrak dan sebagainya nggak? Perhatikan pada case ya, ada deskripsi dari pasien, sejarah pasien, ya, kondisi fisik dan patologikal dari pasien, ya. Kemudian treatment plan-nya seperti apa, outcome yang diharapkan seperti apa, bagaimana aktual outcome. Ya. Misal pasien deskripsinya pasien umur sekian, ya, dia ngalamin demam 37 Celcius, ya, pilek, flu, batuk, ya. Hasil tes fisiknya emang menunjukkan keadaan demam, ya. Pathological testnya menunjukkan keadaan demam, kondisi sistem imun yang meningkat, ya. Ada infeksi, ya, seperti itu, ya. White blood count-nya menunjukkan infeksi. Kemudian treatment plan-nya apa? Ini obat yang diberikan, misalnya obat yang diberikan penurun demam, ya. Diberikan misalnya obat jamur, ketoconazole misalnya, atau diberikan antibiotik misalnya. Apa outcome yang diharapkan? Apa yang diharapkan ya sembuh misalnya, ya. Demam turun, infeksi berkurang, white blood count berkurang. Apa actual outcome-nya? Semuanya terjadi dan juga ngalamin kerusakan hati misalnya. Ya dipaparkan ya, gimana kondisi pasien. Contoh ini case report hepatotoksisitas yang terkait dengan penggunaan hidroksikloroquine pada pasien COVID-19. Anda bisa lihat ya bagaimana ditampilkan ya. Report a case of patient, satu pasien yang menderita COVID-19 setelah diberikan hidroksikloroquine menunjukkan peningkatan 10 kali lipat serum plasma transaminase. Ya, ini indikator kerusakan hati ya, Dedek. Yang diikuti dengan rapid decrease, ya, pengurangan dari serum leper transaminase setelah penghentian obat hidroksikloroquine. Considering a similar increased use of HCG during the COVID-19 pandemic, this case alert us to the potensial dari HCG yang terkait dengan hepatotoksisitas. Ya. Potensi hidroksikloroquine menyebabkan hepatotoksisitas dan kebutuhan untuk memonitor kondisi hati selama terapi psikloroquine. Ini case report ya, dikalaporkan pada satu orang. Ya, merupakan kejadian langka ya, adverse effect dari terapi di sini ya. Unusual observation, peningkatan transaminase 10 kali lipat ya. Kemudian juga mengilustrasikan apa new teori bahwa HCG mungkin saja menimbulkan hepatotoksisitas. Ya, hal impact-nya juga ditampilkan. Oke, ini case report aja. Case series. Nah, case series ini deskripsi kumpulan kasus jumlah pasien yang kesemuanya mendapatkan paparan obat tunggal. Dan beberapa luaran klinisnya outcome-nya dievaluasi. Ya, sama seperti merupakan klinis baru, tidak lazim di sini. Nah, dalam penelitian ini bisa lebih diyakinkan bahwa suatu kejadian muncul karena paparan obat atau penyakit atau karena paparan suatu penyakit. Ya, jadi bisa muncul ini, Dek. Kalau ada banyak orang, ya, ada banyak orang yang ngalamin kerusakan hati ketika meminum paracetamol, maka kita bisa semakin yakin ya, Dek, bahwa memang ada sesuatu antara paracetamol dengan kerusakan hati ini. Ya. Dan kita juga bisa mengkuantifikasi kejadiannya, ya. Misal dari 20.000 orang yang ada di rumah sakit Bangli, ada 150 orang yang ngalamin kerusakan hati setelah minum paracetamol. Maka tingkat kejadiannya berapa? Tinggal bagi aja 150 dibagi 20.000 itu tingkat kejadiannya. Tapi ya Dede, tetap seperti case report karena ini merupakan penelitian deskriptif,
dia tidak bisa menentukan association dan causation. Ya, sehingga susah menentukan mana yang merupakan sebab, mana yang merupakan akibat. Ya. Nah, Dede, kadang Dede, Anda perhatikan, case study merupakan kumpulan sejumlah pasien yang mendapatkan paparan tunggal obat, kemudian beberapa luaran klinisnya dievaluasi. Kadang-kadang Dede, case study juga bisa merupakan sejumlah kumpulan kasus jumlah pasien, kasusnya ya, yang semuanya menunjukkan satu luaran klinis tertentu, kemudian beberapa paparan obatnya dievaluasi dan dideskripsikan. Ya, bisa berbalik. Ya. Jadi bisa kadang-kadang merupakan kumpulan dari orang-orang yang mendapatkan paracetamol yang ngalamin kerusakan hati, kadang juga bisa merupakan orang-orang yang ngalamin kerusakan hati. Kemudian baru dicek, ternyata dia minum paracetamol, ketoconazole, astatin, dan sebagainya. Nah, ini contoh dari case series. Case series ini diuji lebih dari 3 orang. Jadi misal pada 17 pasien di sini ya. Itu merupakan case series. Misalnya ini, clinical cause of coronavirus disease 2019 in series of 17 pasien with systemic lupus erythematosus under long-term treatment with hydroxychloroquine. Ya, bagaimana kejadian systemic lupus erythematosus pada pasien yang mengonsumsi kloroquine seperti itu. Ya, ini contohnya bagaimana orang yang ngalamin KITI, ya, interval pada orang yang menerima hidroksikloroquine atau kloroquine dengan azitromycin. Ini ada deh beberapa kelebihan kekurangan dari case series dan case report. Ini Anda bisa lihat ya, apa kelebihan dan kekurangannya. Tadi sudah kita bahas sedikit. Ini cepat murah ya, tapi memang tidak bisa menentukan yang namanya membangun hipotesis ya, dan tidak ada follow up sama sekali pada case series dan case report ini. Udah jam 4. Oke, udah jam 4 Adik. Kita rehat dulu 5 menit Adik. Nanti kita gabung lagi dalam sini. Kita rehat 5 menit dulu. Oke, Pak. Silakan dimanfaatkan waktu ini untuk rehat.
Oke, Dede, gabung lagi ya. Oke, Baik, Pak. kita lanjutkan kuliah, Dede. Nah, cross seksional. Kita lanjut ke cross seksional sekarang. Nah, yang udah saya panjang lebar sampaikan tadi ya, Dede. Ya, cross seksional merupakan penelitian yang mencakup semua jenis penelitian yang pengukuran variabel-variabelnya dilakukan hanya satu kali pada satu waktu. Artinya, faktor risiko atau paparannya dan juga penyakit atau outcome-nya diukur satu kali dalam satu waktu tertentu. Ya. Jadi, seperti biasa, populasi studinya siapa, ambil sampelnya seperti apa, lalu dibagi mana grup mana grup yang tidak terekspos, mana grup yang terekspos. Dari grup yang terekspos yang mendapatkan paparan dicari mana yang mengalami penyakit, mana yang tidak mengalami penyakit. Dari grup yang tidak terekspos dicari mana yang mengalami penyakit, mana yang tidak mengalami penyakit. Ya, tapi semua dalam satu waktu tertentu. Ya, jadi tidak ada follow up ke depan pengamatan, tidak ada juga pencarian data ke belakang. Hanyalah tek data itu aja. Ya. Nah, contoh, Anda mengambil data pada bulan Juni 2020, berapa orang sih pasien ya yang mengalami kerusakan hati dan yang minum paracetamol. Anda cari mana pasien yang mendapatkan paracetamol. Anda dapatkan pasien yang terekspos. Anda cari pasien yang tidak minum paracetamol. Ya. Lalu pada pasien yang minum paracetamol, Anda tentukan berapa orang yang ngalamin sakit hati, berapa yang tidak ngalamin sakit hati. Pada kelompok yang tidak terekspos juga Anda bandingkan berapa yang ngalamin sakit hati, berapa yang tidak ngalamin sakit hati. Ya. Nah, adik-adik, studi cross-seksional disebut dengan nama studi prevalence. Jadi kalau Anda dapat data-data prevalensi penyakit, itu namanya menggunakan studi cross-seksional. Ya. Nah, apa yang dibandingkan pada studi cross-seksional? Yang dibandingkan pada studi cross-seksional adalah risk atau resiko. Ya. Dibandingkan resiko, Dedek. Resiko apa yang dibandingkan? Resiko munculnya penyakit pada kelompok yang mendapatkan paparan, nanti dibandingkan dengan resiko munculnya penyakit pada kelompok yang tidak mendapat paparan. Ya, dua hal itu dibandingkan. Ya, artinya Anda mencari resiko penyakit pada kelompok yang mendapatkan paparan paracetamol, Anda mencari resiko penyakit juga pada kelompok yang tidak mendapatkan paparan paracetamol. Nah, nanti diapakan resiko penyakit ini, Dedek? Dibandingkan, ya, Dedek. Nggih, gampang sekali, Dedek, ya. Gampang sekali banding-bandinginnya. Begini, Dedek, saya akan ada perhitungan rasio prevalence. Ya. Nah, anggaplah Anda mendapatkan hasil pengambilan seperti ini, Dedek. Kelompok exposure disimbolkan dengan E+, kelompok yang tidak mendapatkan exposure, tidak mendapatkan paparan, disimbolkan dengan kelompok dengan simbol E-. Sementara yang mengalami disease, D+, tidak mengalami disease atau penyakit, D-. Kelompok yang mendapatkan paparan dan mengalami penyakit, itu simbolnya A. Misal, di sini ada 100 orang misalnya. Kelompok yang mendapatkan paparan tidak mengalami penyakit, simbol B. Misal ada 500 orang. Kelompok yang tidak mendapatkan paparan, tapi ada juga yang mengalami penyakit, simbolnya C. Sementara yang tidak mendapatkan paparan, tapi tidak mengalami penyakit juga, namanya D. Nah, apa sih rasio prevalen? Ya dibandingkan aja, Dedek. Nih. Dibandingkan antara rasio outcome, ya, rasio munculnya paparan pada kelompok yang kelompok yang mengalami atau mendapatkan exposure, rasio penyakit pada kelompok yang mendapatkan exposure dibandingkan dengan rasio munculnya penyakit pada kelompok yang tidak mendapatkan exposure. Ini dibandingkan, ya. A dibandingkan dengan berbanding A plus B dibanding dengan C dibandingkan dengan C plus D. Ya. Jadi dapatlah namanya rasio prevalence. Ya. Nah, apa sih rasio prevalensi ini diapakan? Jadi itulah namanya faktor
perbandingan risiko, ya, perbandingan risiko, perbandingan prevalence effect, ya, perbandingan kemunculan efek. Ya. Nah, apa sih bagusnya metode cross seksional dengan menentukan rasio prevalen ini? Jadi Anda tidak perlu follow up, cocok untuk penyakit yang punya onset reaksi yang lambat tapi durasi yang panjang, ya. Oh, penyakit hati misalnya, susah menentukan mana sebab dan mana, ya, nggak bisa menentukan, masih berat, ya. Nah, saya berikan contoh perhitungan. Contoh, ada cross sectional study nih, di snapshot, ya, diambil satu data aja, bulan Juni aja diambil. Di bulan Juni ternyata ada kelompok yang mendapatkan paracetamol, ini saya tandai dengan lingkaran berwarna merah, adalah kelompok yang mendapatkan paracetamol, kelompok exposure. Ada 5 orang kelompok yang exposure bulan Juni. 5 orang ini mendapatkan paracetamol. Sementara ada juga kelompok yang tidak mendapatkan paracetamol. Saya pilih juga sama, 5 orang juga, 5 orang tidak mendapatkan paracetamol. Nah, lalu kita bandingkan, dari 5 orang yang mendapatkan paracetamol ini, ada 3 orang yang ngalamin penyakit hati. 2 orang tidak ngalamin penyakit hati. Sementara dari yang kelompok yang tidak mendapatkan paracetamol, ada 1 orang ngalamin penyakit hati, ada 4 orang tidak ngalamin penyakit hati. Lalu kita hitunglah risiko prevalennya di sini. Ya, risiko pada kelompok yang mendapatkan paracetamol 3/5. Ya, sementara risiko yang pada kelompok yang tidak mendapatkan paracetamol adalah 1/5. Lalu kita hitung rasio prevalen. Ada yang bisa ngitung nggak berapa rasio prevalennya ini? Ayo, berapa rasio prevalennya ini? Coba kita tanya kepada Niluh Komang Wahyuni. Niluh Komang Wahyuni. NIM 2004. Berapa rasio prevalensinya ini? Halo, Komang. Ya Pak, suara saya terdengar. Terdengar. Berapa rasio prevalensinya? Maaf Pak, saya belum tahu. Kurang sih. Izin menjawab, Ya, Pak. silakan. Baik, jadi rasio prevalensinya yang saya dapat itu 3/5 banding 1/5, jadi 3/1, Pak. Ya, atau 3, jadinya Ini rasio prevalensinya 3, ya. Nah, apa arti rasio prevalensi 3? Tadi siapa yang jawab? Tadi? Saya Pak Ari Kusuma, NIM 13. NIM 13, ya. Ya, artinya dapat rasio prevalen 3 di sini. Artinya apa rasio prevalen 3 ini? Risiko mendapatkan penyakit hati ketika minum paracetamol itu 3 kali lebih besar, ya, 3 kali lebih besar daripada risiko mendapatkan penyakit hati ketika Anda tidak minum paracetamol. Artinya apa, minum paracetamol mungkin meningkatkan 3 kali peluang Anda kena penyakit hati, seperti itu. Ya, itu artinya rasio prevalensi. Oke. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti silakan dibaca sendiri, Kelebihan dan kurangnya tidak akan saya jelaskan lebih banyak, tapi ini satu yang penting yang saya garis bawahi adalah ini, Studi cross seksional penting sekali menghitung apa tujuan studinya. Ternyata studi cross seksional ini bagus banget untuk studi yang bertujuan untuk mengecek penyakit atau efek samping yang punya onset yang lama, ya, kemunculannya lama, namun durasi sakitnya panjang. Contoh bisa penyakit hati atau bisa penyakit kanker serviks misalnya. Itu bagus sekali, studi cross seksional ini, ya, untuk mempelajari risiko tersebut, ya. Kemudian emang tidak ada perlu follow up, gitu ya, dan sebagainya. Anda bisa baca ya kelebihannya di sini, ya, biar nggak terlalu lama. Tapi ada juga lain kelebihannya, ada juga kelemahannya tentunya, ya. Tidak semua desain penelitian ada kelebihannya saja, ya.
Nanti silakan bacanya lagi, nggih. Kelebihan dan kekurangan. Ya. Tadi udah saya sempat singgung beberapa kelebihan dan kekurangan dari cross seksional. Ya. Seperti tadi, tidak bisa kok menentukan hubungan sebab akibat, masih bingung. Contoh, Anda nggak bisa menentukan penyebab, sebab, dan akibat dengan menggunakan studi cross seksional pada penderita diare. Ya. Contoh, hubungan antara diare dan malnutrisi tidak dapat ditentukan pada penelitian prevalensi ini. Karena diare kronik dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi, ya. Sebaliknya malnutrisi juga dapat menyebabkan sindrom malabsorpsi, ya, dengan gejala diare kronik. Jadi nggak bisa nih, belum bisa menentukan, ya. Nah, lanjut ke case control study, ya, Dedek. Nah, di case control study ini, ya, Dedek, sederhananya begini, ya, Dedek. Penelitian Anda membandingkan kelompok kasus, artinya kelompok dengan penyakit, terhadap kelompok kontrol yang tidak punya penyakit. Lalu mencari, apa sih perbedaan paparannya? Ya. Nah, pada studi case control ini, sekelompok kasus, pasien yang menderita efek atau penyakit yang diteliti nanti dibandingkan dengan kelompok kontrol, mereka yang tidak menderita penyakit atau efek. Ya. Nah, perhatikan, pasien direkrut, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan keberadaan penyakit. Punya nggak dia penyakit hati? Ya, contoh yang seperti tadi, 20.000 orang pasien di rumah sakit Bangli. 400 orang kena penyakit hati misalnya. Kemudian dipilihlah misalnya 4.000 orang yang tidak punya penyakit hati. Nanti case control study bersifat retrospektif. Ya, artinya cuma ngambil data doang ke belakang. Nggak ada. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya, nggih. Bisa dibaca nih langkah-langkah case control study. Ya. Nah, ini sedikit tentang pemilihan kasus dan pemilihan kontrolnya. Memang pemilihan kasusnya sedikit mengalami kendala karena kadang-kadang Anda jarang banget menemukan yang mengalami penyakit hati ketika minum paracetamol. Ya, dalam kondisi nyata mungkin Anda cuma bisa menemukan 2 atau 3 orang. Ya, seperti itu. Nah, seleksi kontrolnya juga punya kendala, Mana yang harus Anda pilih sebagai kontrol? Ya, karena bias sekali. Ya, Anda jangan-jangan memilih-milih yang kontrol yang memang tidak punya penyakit hati sama sekali. Seperti itu. Bisa saja itu terjadi. Anda milih kontrolnya tidak secara acak. Anda pilih-pilihin tuh mana yang SGOT-nya, SGOT, SGPT-nya baik, mana yang transaminasinya baik. Sehingga bisa menimbulkan bias pada pilihan kontrol. Ya. Kemudian bagaimana sih, apa sih parameter yang dihitung pada case control study? Yang dihitung adalah namanya odd ratio, Ya. Nah, misal ini, ya, Anda memulakan penelitian case control study. Anda cari yang pasien yang punya penyakit hati dengan yang tidak punya penyakit hati. Ya. Misalnya dari disease case, ya, disease case, pasien yang kena penyakit hati. Dari yang kena penyakit hati ada 100 orang, ya, yang minum paracetamol, ada 300 yang tidak minum paracetamol. Ya. Sementara yang pada kelompok kontrol yang tidak punya penyakit hati, ya, ada 100 orang minum paracetamol, ada 3.900 orang yang tidak minum paracetamol. Lalu bagaimana Anda menghitung odd ratio-nya? Anda hitung dulu odd pada case-nya, ya. Odd pada case dihitung dengan cara membandingkan mana case yang mendapatkan exposure, mana case yang tidak kena exposure. Berapa tadi? 100 kena exposure, 100 kena minum paracetamol, 300 tidak minum paracetamol. Maka ini adalah 100 per 300, adik-adik. Ya, 100 per 300. Dapat odd-nya 1 per 3, sepertiga. Ya. Nah, bagaimana odd pada kelompok kontrol? Kelompok kontrol yang minum paracetamol tadi ada 100. Ya. Yang tidak minum paracetamol ada 3.000. Anda akan dapatkan odd 1 per 39. Nah, bagaimana menghitung odd ratio? Gampang sekali, adik-adik. Ya, Anda tinggal bagi odd ratio pada case, Anda bagi dengan odd ratio pada apa? Pada kontrol, yaitu 1 per 3, Anda bagi 1 per 3. Ya. Atau naik sini, atau odd ratio 39 per 3. Ya.
atau dapat odds ratio sama dengan 13 misalnya. Ya, dapat odds ratio 13. Nah, apa artinya odds ratio 13 ini ya, Dedek? Ya, odds ratio 13 artinya apa? Kalau odds ratio Anda lebih dari 1, berarti risiko penyakit memang lebih besar pada kelompok yang terpapar. Ya, kalau lebih dari 1 nilai odds Anda. Ya. Sedangkan kalau misalnya odds ratio Anda 1, maka tidak ada hubungan antara penyakit dengan paparan. Tidak ada hubungannya. Tapi kalau odds ratio Anda adalah kurang dari 1, maka risiko penyakit lebih besar cenderung pada yang tidak terpapar. Artinya, Dedek, pemberian paracetamol mungkin saja malah menurunkan risiko sakit hati. Kalau odds ratio Anda di bawah 1. Ya. Nah, Adik, coba kita stick pada angka odds ratio 2. Karena ternyata ada yang lebih penting dari angka odds ratio, Dedek. Yang lebih penting dari angka odds ratio adalah bagaimana p-value dan confidence interval yang mengiringi angka odds ratio ini. Ya. P-value dan confidence interval yang mengiringi angka odds ratio. Ya. Contoh, kita ambil odds ratio 2, Dedek ya. Ini penelitian ini di atas, Dedek nggih. OR dengan nilai OR sama dengan 2 misalnya. Kita ambil odds ratio 2. Nah, odds ratio biasanya muncul dengan data p-value dan confidence interval CI. Misal, sebutkan odds ratio penyakit odds ratio paracetamol menyebabkan kerusakan hati adalah 2 dengan p-value 0,05 dan 95% CI, ya, atau 55% confidence interval terletak pada angka 1,8 sampai dengan 2,3. Ini apa artinya, Dedek? Artinya bahwa nilai odds ratio Anda memiliki peluang 1 sampai 20, 1/20, ya. Nilai odds ratio 2 ini hanyalah punya peluang 1/20 muncul secara acak. Ya, 1/20 aja muncul secara acak. Artinya 19/20 odds ratio Anda ini benar secara statistik. Ya, tidak muncul secara acak. Ya, peluang angka 2 ini muncul secara acak adalah 1/20. Sementara confidence interval 95% artinya apa? Anda yakin bahwa 95%, Anda percaya atau yakin 95% bahwa dalam populasi yang lebih besar, odds ratio Anda berada di antara rentang 1,8 sampai 2,3, Dedek. Ya, artinya apa? Rentang ini, Dedek, Anda perhatikan tidak menyentuh angka 1, ya, tidak menyentuh odds ratio 1, ya. Dan Anda perhatikan rentangnya pun pendek, Dedek, ya, 1,8 sampai 2,3. Pendek, mendekati angka 2. Artinya odds ratio ini, Dedek, statistikally signifikan secara statistik dan juga signifikan secara klinis. Artinya apa? Dengan odds ratio 2, Anda bisa menyatakan bahwa minum paracetamol menimbulkan resiko terkena penyakit hati itu 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak minum paracetamol. Anda yakin? Ya, dalam populasi yang lebih besar, bukannya di sampel ini, paling nggak dapat hasil 1,8 kali lebih besar sampai maksimal 2,3 kali lebih besar seperti itu. Ya, nanti kita lihat bagaimana p-value ketika nanti di cohort. Ya, kita akan lihat kasus minggu di cohort. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari case control study. Silakan dibaca ya. Nah, kita masuk ke cohort sekarang, Dedek. 30 menit ya. Cukup. Cohort ini, Dedek, penelitian yang mempelajari kelompok yang mendapatkan paparan dengan kelompok tanpa paparan untuk melihat efek atau penyakit yang ditimbulkan. Ya, saya akan fokus ke cohort prospektif, Dedek, cohort yang berisi follow up ke depan. Ya. Jadi begini, Dedek. Dalam cohort ini, Dedek, Anda tidak cari orang yang kena penyakit. Ya, enggak. Anda cari orang yang apa? Orang yang mendapatkan paparan. Anda cari orang yang dapat paracetamol, Anda cari orang yang tidak mendapatkan paracetamol. Lalu kedua kelompok grup ini Anda bandingkan seiring berjalannya waktu. Pada kelompok yang mendapatkan paracetamol, ada nggak yang mengalami penyakit hati? Ada nggak? Atau mungkin berapa persen yang mengalami penyakit hati? Berapa persen yang tidak mengalami penyakit hati? Pada kelompok yang tidak mendapatkan paracetamol juga sama. Anda cari
berapa persen yang ngalamin penyakit hati, berapa persen yang tidak ngalamin penyakit hati. Ya, perhatikan baik-baik Dedek, kelompok direkrut berdasarkan dia adanya paparan apa tidak. Dia minum paracetamol atau tidak minum paracetamol. Seperti itu. Ini beda antara kohort prospektif dengan kohort retrospektif. Nanti silakan dibaca bagaimana kohort beda prospektif dengan retrospektif. Ini langkah-langkahnya bisa dibaca. Ini desainnya juga bisa dibaca nanti ya. Baca nanti saya bagikan. Nah, apa yang dipakai untuk menghitung cohort? Yaitu namanya relative risk, Adik. Ya. Contoh, ini saya punya 5 orang, Adik ya. 5 orang ini, Adik, dari 5 orang yang minum paracetamol dan juga ada 5 orang yang tidak minum paracetamol. Ya. Selama 5 bulan saya analisis, ya. Ternyata dari 5 orang yang minum paracetamol ada 3 yang ngalamin penyakit. Insiden penyakitnya adalah 3 dibandingkan dengan 5 orang. Ya. Sementara pada orang yang tidak minum paracetamol, ternyata ada 2 orang yang ngalamin penyakit hati. Sementara 3 orang tidak. Artinya ada insiden penyakitnya 2 orang berbanding dengan 5 orang. Dari sini Adik kita ngitung relative risk. Ini contoh lebih besar lagi untuk hitung relative risk. Contoh, pada orang yang mendapatkan paracetamol, 40 orang kena penyakit hati, 60 orang tidak kena penyakit hati. Sorry. Dari total 60 orang yang minum paracetamol, 40 orang Adik kena penyakit hati, sementara ada 20 orang tidak kena penyakit hati. Resikonya adalah 0,66. Sementara dari kelompok yang tidak minum paracetamol, ada 24 orang yang kena penyakit hati, sisanya tidak kena penyakit hati. Sehingga resikonya adalah 0,4. Nah, dari sini Adik, Anda bisa menghitung relative risk. RR. Ya. RR tinggal dibagi aja 0,66. Ya. Risk pada kelompok yang mendapatkan paracetamol dibagi dengan risk pada kelompok yang tidak mendapatkan paracetamol. Dapat hasil 1,67 di sini. 0,66 dibagi 0,40. 1,67. Nah, apa arti 1,67 ini, Dedek? Jika RR lebih dari 1, maka memang risiko penyakit Anda lebih besar pada kelompok yang terpapar. Anda lebih besar peluang risiko penyakitnya muncul ketika Anda mendapatkan paracetamol. Kalau RR1 tidak ada hubungan, kalau RR kurang dari 1, resiko penyakit malah lebih banyak muncul pada yang tidak mendapatkan paracetamol. Tidak mendapatkan paracetamol. Artinya jangan-jangan paracetamol malah melindungi pada penyakit hati. Nah, apa yang menarik Adik? Sama seperti OR, RR tidak bisa berdiri sendiri Adik. Ya, RR harus ada data p-value dan CI yang mengikuti. Ya, contoh, ini saya pakai contoh ya. Sorry, ini RR3 ya. Contoh, ini ada data RR3 dengan p-value 0,05, sementara 95% CI-nya berada pada rentang 1,8 dan 33. Artinya Pak Dek, nilai RR ini punya peluang 1/20 terjadi secara acak, artinya kecil peluang terjadi secara acaknya. Ya, karena p-value-nya 0,05. Ya. Kalau p-value-nya misalnya 0,01, maka 1/100 saja Dek, peluangnya terjadi secara acak. Pak, bagaimana kalau p-value-nya adalah 0,1? Maka peluang terjadi acak adalah 2/10. Ya, atau 1/10 peluang terjadi acak. Ya. Semakin besar p-value-nya, peluang terjadi acak semakin kecil juga, ya, seperti itu. Nah, artinya Pak Dedek, sekarang dengan RR3 p-value 0,05 dan 95% CI pada 1,8 dan 3,3, artinya nilai 3 ini ya Dedek memiliki peluang secara acak terjadi sebanyak 1/20. Ya. Sementara penelitian ini menghasilkan 95% CI. Artinya apa? Penelitian Anda yakin 95% bahwa nilai RR Anda berada dalam rentang 1,8 dan 3,3. Ya. Nah, perhatikan ya, Dedek. Ya.
Anda perhatikan, nilai RR3 rentangnya 1,8 sampai 3,3. Artinya apa, Didik? Nilai RR Anda berada dalam rentang ini. Ya, dalam populasi yang lebih besar, nilai Anda bisa saja paling kecil 1,8 nilainya, paling besar 3,3. Anda perhatikan, Didik, rentang yang rendah ini ya, Didik, rentang yang rendah menunjukkan bahwa penelitian Anda ini adalah signifikan secara statistik dan signifikan secara klinis ya, Didik. Artinya tetap, ya, nilai CI ini menunjukkan bahwa meskipun dalam populasi yang lebih besar, tetap saja adik-adik ya, relative risk-nya di atas 1. Artinya memang ketika Anda mengkonsumsi paracetamol, Anda memang punya peluang untuk kena penyakit hati. Ya, sementara perhatikan di bawah adik-adik sekarang. Ketika RR3 p-value 0,05 95% CI, CI-nya berada dalam rentang 0,5 sampai dengan 3,3. Artinya apa, Adik? Dalam populasi bisa saja Anda mendapatkan nilai CI 0,5. Ya, 0,5 itu di bawah 1, Adik. Ya. Artinya penelitian Anda ini tidak konklusif. Ya. Dia secara statistik signifikan, ya, secara statistik signifikan. P-nya 0,55, CI-nya 95. Tapi secara klinis tidak, Adik. Tidak, karena dia masuk ke rentang 1, Adik. Ya, rentang 1. Ya. Rentang 1. Artinya masuk dalam rentang 1 apa? Ya, ini tidak kompatibel lah, Dede. Ya, tidak kompatibel. Artinya apa? Bisa saja RR-nya pada populasi yang lebih besar berada pada rentang 1. Artinya apa? Tidak ada hubungan antara minum paracetamol dengan sakit hati, dan bahkan bisa saja di antara 0,5. Malah minum paracetamol bisa meningkatkan kondisi hati. Nah, ini yang ya, Dede, kelebihan study cohort dan kekurangannya. Ya, tolong nanti bisa dibaca. Terakhir, Dede, adalah penelitian yang memang jarang digunakan pada pada penelitian farmakoepidemiologi, tapi merupakan gold standar penelitian farmakoepidemiologi. Nah, ada dua randomized control trial ini, Dede. Ada beberapa kata kunci yang bisa Anda pegang. Pertama itu adalah randomized control trial. Randomisasi, pemilihan pemasukan ke kelompok kontrol dan kelompok uji itu random banget. Kemudian kontrol, dikontrol deh, ada kriteria inklusi, ada prosedur yang dikontrol, ada outcome yang dikontrol. Ya. Jadi dikontrol semuanya, mana pasien yang masuk, kondisinya seperti apa dikontrol, prosedurnya pun juga dikontrol dengan baik, outcome-nya pun dikontrol. Dan trial artinya apa? Ada intervensi. Ya, ada kelompok yang diintervensi, diberikan pengobatan, ada yang kelompok yang dijadikan sebagai kontrol. Ya, banyak kelompok yang tidak mendapatkan. Ya. Komparatif dan juga ada eksperimennya. Ya. Ini RCT biasanya digunakan pada uji klinik untuk meneliti efikasi, keamanan, dan kualitas. Tapi kadang-kadang semakin muncul tren untuk menggunakan RCT pada farmakoepidemiologi atau post marketing uji. Ini tahapan-tahapan uji klinisnya, Dedek. Dan ini beberapa desain RCT yang ada parallel design, ada factorial design, ada crossover design. Kita terlalu banyak bahas ini, Dedek. Karena jarang sekali RCT sampai memang trennya meningkat, tapi masih penelitian RCT untuk penelitian farmakoepidemiologi masih jarang dilaksanakan. Ya. Ini prosesnya ya, proses paralel design, pasien eligible, random, intervensi B, outcome-nya diliti. Ini proses crossover, pasien penuhi kriteria, random, intervensi A, intervensi B, ditukar intervensinya. Ya, intervensi B, intervensi A, baru outcome-nya dideteksi. Dan juga paralel factorial design, pasiennya sudah masuk kriteria, diacak, kemudian intervensi A, intervensi B, intervensi A dan intervensi B digabungkan, dicek outcome. Ya, jadi langkah-langkahnya, Dedek, seleksi pemilihan subjek sampai protokol etika uji kliniknya. Anda bisa lihat tadi ya di slide ya, silakan dibaca. Oke, saya tampilkan bagaimana dari tahapan pemilihan subjeknya ya, uji di RS, komunitas ya, bagaimana kriteria pasiennya, kriteria inklusi, eksklusinya ya, rancangannya apakah desain RCT, paralel, crossover atau faktorial ya, dan kelompok perlakuannya bagaimana ya, kelompok kontrolnya bagaimana ya. Dan
Nih, randomisasinya seperti apa? Apakah simple randomization itu bagaimana? Ini sudah kita bahas ya di pemilihan sampel. Dan blindingnya, ya blinding ini artinya ada yang single blind, ada yang double blind. Artinya pasien tidak single blind, pasien tidak tahu apa yang diberikan. Apakah obat, apakah placebo. Double blind, pasien dan dokter pun nggak tahu apa yang diberikan. Atau triple blind, ya pasien, dokter, dan pengolah datanya nggak tahu apa yang diberikan. Penilaian responnya seperti apa? Protokol ujinya seperti apa, analisis data seperti apa, dan sampai terakhir etika uji kliniknya seperti apa. Kekurangan dan kelebihannya, Dedek. Ya, demikian ke kuliah saya hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Oke, nanti kalau tidak ada, nanti silakan dibaca lagi PPT ini. Dan juga saya sangat sarankan Anda membuka buku Storm. Kalau Anda tidak punya, nanti saya kirimkan saja kepada kormanya ya, biar kormanya menyebar kepada Anda. Ya, oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Adik kepada Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Oh, satu lagi lupa. Saya akan memberikan tugas sebentar lagi kepada korma Anda. Dik, korma tolong diberikan tugasnya kepada teman-teman saya. Tolong nanti adik-adik saya minta Anda untuk membagi kelas Anda ya. Kan ada ini ada kelas A dan kelas B ya. Halo. Nggih, Pak. Ya. Nanti ada kelas A dan kelas B. Nah, saya rencananya memberikan 6 tugas saja lah. Dur ini nanti belakangan aja lah. Saya bahas saja dur ini nanti. Saya akan memberikan pada Anda 6 buah jurnal aja ya. Jurnal tentang case report, case series ya. Kemudian cross sectional ya. Dan case control study ya. Banyak tentang statin ini nggih. Nanti akan saya berikan kepada Anda, nanti tolong Anda membuat makalah berdasarkan RTM Didik nggih. RTM Anda. Ya. Nanti akan dipresentasikan ya. Kita akan jadinya pindah hari Senin ya. Hari Senin nanti akan dipresentasikan. Nah, tidak apa-apa Dedek, misalnya kalau Anda hari Senin, Pak, kami belum ada yang siap untuk maju, Pak, enggak apa-apa. Ya, kita bahas yang lain saja ya, di mana kendala-kendala Anda. Jadi pertemuan selanjutnya yang lagi 4 pertemuan kita akan membahas mengenai masing-masing desain study ini. Ya, kalau dijadwalkan ditentukan ya, siapa dapat case report, case series, cross sectional, case control study, dan cohort dan RCT. Ya, nah nanti coba kita mulai dari case report aja di Senin. Bisa nggak case report untuk maju dan mempresentasikan? Ya, atau case series. Ya, tidak susah Dede. Anda hanyalah perlu menganalisa saja jurnal tersebut. Ya, apa yang dianalisa seperti yang di RTM disampaikan. Yang dianalisa adalah bagaimana nih tipe desain penelitiannya seperti itu ya, berapa banyak sampel yang diambil ya, bagaimana pemilihan sampelnya, apa aja data-data yang ditampilkan atau dideskripsikan ya, bagaimana metodenya, bagaimana hasilnya ya, dan bagaimana analisisnya ya. Nanti kita lebih cenderung ke diskusi ya Dedek ya. Jadi Anda presentasi, teman-teman Anda mendiskusikan tentang case report yang Anda dapat. Jadi saya nanti minta tolong masing-masing kelas ya, masing-masing kelas nih ya, masing-masing kelas, tolong masing-masing kelas nanti dibagi jadi 6 kelompok besar. Ya, kelas A ada kelompok case report sampai kelompok RCT, kelas B juga ada kelompok case report sampai kelompok RCT. Ya, seperti itu. Nanti akan kita cek, akan kita cross check masing-masing. Contoh hari Senin depan. Case report maju nih, ya. Case report kelompok A dan case report kelompok B maju. Nanti satu kelompok case report A, ya, misal saya pilih case report A yang maju. Maka case report A mempresentasikan. Nanti case report B mengajukan pertanyaan. Ya, seperti itu. Siapa yang akan bertanya? Saya yang memilih. Siapa yang akan bertanya? Siapa yang akan menjawab? Saya juga yang akan memilih. Siapa yang akan menjawab? Ya. Contoh,
dari kelompok case report B bertanya, bagaimana ini pemilihan pasiennya? Ya, saya akan memilih siapa yang bertanya tersebut. Ya, misal student A, saya akan milih NIM sekian, tolong Anda bertanya kepada kelompok A. Ya, lalu Anda mengajukan pertanyaan Anda, nanti saya akan memilih dari kelompok A siapa yang akan menjawab. Ya. Jadi saya akan menentukan siapa yang menjawab dan siapa yang memilih. Ya, dan siapa yang akan presentasi dan siapa yang akan jadi kelompok yang bertanya. Oke, saya tentukan kapan, pada hari H saya tentukan. Ya, seperti itu. Nanti detailnya di RTM ya, silakan nanti dibaca RTM-nya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, jika tidak saya sudah lebih 10 menit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.